Semangat pagi saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, saya teringat waktu kecil saya punya celengan dari kendi tanah liat atau bejana tanah liat, dan setiap hari saya sisihkan dari uang jajan, masukkan ke situ. Dan ketika menjadi berat dan penuh, saya menjatuhkannya. Dan ketika dia pecah, saya melihat ada uang di dalamnya. Betapa senangnya hati, ada harta di dalamnya. Hanya ketika dia pecah, saya melihat harta itu. Dan juga, saudaraku, dalam arkeologi Alkitab, di tahun ini baru ditemukan gulungan-gulungan kitab suci Alkitab dari kitab Yesaya, kitab Mazmur, yang justru lebih tua daripada yang pernah ditemukan dari 2000 tahun yang lalu. Dan itu ditemukan di daerah Qumran, daerah Laut Mati. Dan itu juga gulungan-gulungan kitab suci ditemukan di dalam kendi-kendi tanah liat. Awalnya di tahun 1940-an, seorang gembala melemparkan batu dan mendengar suara pecahan. Dan ketika dia menghampiri, dia melihat bejana tanah liat yang pecah dan melihat gulungan kitab suci. Hingga abad ini, penemuan gulungan-gulungan kitab suci di daerah Qumran itu semua disimpan di dalam bejana tanah liat. Saudaraku, mari renungkan. Mengapa harta yang berharga disimpan di dalam wadah yang rapuh? Ternyata ini bukan soal wadahnya, tapi soal isinya. Ingatlah bahwa minuman anggur yang mahal itu disimpan di wadah tanah liat juga, yaitu guci-guci tanah liat yang disimpan di gudang penyimpanan bawah tanah selama bertahun-tahun. Dan saatnya dia dikeluarkan, ternyata anggur yang disimpan di wadah tanah liat itu rasanya nikmat. Bahkan setelah diminum akan membuat orang bersuka cita. Saudaraku, ini bukan soal wadahnya, tetapi harta yang tersimpan di dalamnya. Ini menjadi jawaban Paulus ketika mengatakan, harta yang sesungguhnya itu berada di dalam kami yang rapuh ini. Ketika Paulus menghadapi ejekan orang, melihat keberadaan Paulus yang mungkin mulai rental dan juga lemah secara fisik, tetapi dia mengatakan, dalam kelemahan ini dia tetap memberitakan Injil, memberitakan kuasa Tuhan. Saudaraku, kita semua sadar bukan bahwa kita sama rapuhnya di tengah pandemi ini. Semua orang bisa terkena penyakit, bahkan yang kaya, yang miskin, yang terhormat, dan juga yang hina sekalipun, sama rentannya, sama rapuhnya. Bahkan ekonomi yang paling kuat pun mulai dirontokkan karena pandemi ini. Dan kasih Tuhan, ingatlah, kekuatan sesungguhnya ada dalam diri kita. Yeremia mengatakan bahwa justru ke dalam hati dan ke dalam batin Tuhan memberikan dan menuliskan firman-Nya, dan itu adalah perjanjian baru Tuhan pada umat-Nya. Bukan lagi mengenal Tuhan dari yang dikatakan orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan. Dan itulah makanya Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Saudaraku, di tengah kerapuhanmu ingatlah, ada Tuhan di dalam hatimu. Pun kita menjadi rusak karena sakit, penyakit, ataupun karena kesedihan dan kedukaan,
ingatlah bahwa harta yang berharga itu menjadi nampak justru karena kerapuhan kita. Percayalah akan Tuhan selalu, dan Dia akan menunjukkan bahwa di dalam kelemahanlah kuasanya akan semakin nyata. Tetaplah beriman teguh kepadanya di tengah kesusahan kita karena pandemi ini, karena PPKM ini. Jangan patah hati, jangan sedih, tetapi percayakanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, bahwa Engkau adalah harta yang sangat berharga di dalam diri kami. Roh-Mu, firman-Mu, dan itu menjadi sumber kekuatan yang baru dan harapan yang baru kepada kami di tengah pergumulan dan kerapuhan kami. Biarlah Tuhan, kami tetap bersuka cita dalam Tuhan, sekalipun kami harus mengalami kesusahan, karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.